kenapa sih harus setiap kali opening selamat malam semuanya? Karena kan tayangnya gitu. malam, Mas Der. Ini masih sore kok. Oh ya, ulang ya, ulang. Tadi retake ya, oke. Ulang, 1, 2, 3, action. Oh, live ya. Iya, iya. Selamat sore. Oh, iya. Mereka ngikut kok. Iya juga ya. Coba selamat pagi. Selamat pagi. Nggak mau, nggak Jadi mau. lucu gini, Nggak, selamat pagi. ada satu yang apa, gitu. Tapi nggak jadi. Iya. Oke, kita selamat datang di studio Hitam Putih. Kita mau bicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah, apalagi di Jakarta, yaitu makan di warteg. Tahu, Pak, pernah makan warteg? Oke. Jadi di Jakarta Kirain itu muka-muka begini makanannya di restoran. Oh, makannya warteg juga. restoran itu kalau tanggal muda, udah tanggal 20 mah warteg. Oh, Tanggal iya. 29 mie instan, ya kan? 30 puasa, tanggal 1 tipes. Oke. Kalau di Indonesia itu, di Jakarta ya, mostly di Jakarta, itu warteg sama rumah makan Padang itu paling laku. Karena paling gampang, paling cepet, buat syuting, buat apa, semuanya beli warteg makanan Padang. Ya. Nah, ternyata ada sejarahnya warteg itu. Kenapa warteg itu bisa sampai seperti ini? Jadi dulu, yang namanya Tegal itu di zaman Belanda. Nah, ini dia sejarah warteg ya. Entah kenapa saya menerangkan sejarah warteg gitu. Seorang Deddy Corbuzier menerangkan sejarah warteg ya. Pak, biar pada tahu. Oh iya, biar orang-orang pada tuh. tahu. Heeh. Jadi di zaman Belanda dulu, Tegal tersebut ditunjuk oleh VOC sebagai dapur umum. Tegal tuh daerah Tegal. Daerah Tegal. Oh, oke. Jadi daerah tersebut ditunjuk oleh VOC sebagai dapur umum dengan juru masaknya. Nah, ini dia zaman Belanda. Jadi pertemuan di sana. Jadi kalau misalnya mau masuk ke daerah mana lewat Tegal, mereka di situ ditunjuk sebagai dapur umum dengan juru masaknya sehingga orang-orang makannya di sana. Nah, akhirnya makanya orang Tegal semuanya harus bisa belajar masak, harus bisa masak. Semua orang Tegal tuh harus. Ya pokoknya karena mereka ditunjuk kan, mereka Oh, harus oke. mereka punya kewajiban untuk menyiapkan makanan-makanan. Jadi itu turun temurun sampai orang Tegal itu pasti bisa masak gitu. Nah, makanannya apa ya? Makanan rumah, karena mereka masaknya makanan rumah ya, ayam goreng lah, terong lah, tempe, makanan tahu gitu, makanan rumah. Nah, akhirnya Belandanya udah nggak ada. Orang Tegalnya udah jago-jago masak semuanya, bukalah mereka warung-warung Tegal. Berarti itu warisan Belanda dong? Warisan Belanda. Oh iya. Saya nggak tahu kalau di Tegalnya tulisannya warung Tegal juga nggak kali ya? Apa roeng, Warung makan tewegal gitu ya, warung makan. Kalau di Jakarta warung Tegal, di Padang nggak ada rumah makan Padang, rumah makan doang. Oh iya, karena udah di Padang ya? Iya, karena udah di Padang. Iya. Jadi ketika orang Tegal tersebut lalu imigran pindah ke Jakarta, dibawalah kebudayaan ini ke Jakarta. Ya, mungkin mereka nggak punya kerjaan lain selain masak, bukalah mereka warung-warung Tegal tersebut. Jadi sepanjang jalan di Jakarta itu Anda pasti setiap 500 meter lah, Nemu 1 warteg. kilometer ketemu warteg, namanya pasti ketemu warteg. Dan makanannya pasti ya begitu-gitu aja. Tahu, tempe, sambal gitu ya? Ayam, terong, dan sebagainya, dan pasti laku. Dan Yep. pasti laku. Nah, tapi akhirnya berkembang sesuai zaman. Era modern. Modern. Warung Tegal ini harus berubah juga gitu. Warteg ini harus Tegal. Warteg ini harus Tegal. Warteg ini harus berubah. Banyakan ngomong ya, Pak? Iya, saya banyakan ngomong atau ngomong apa. Warteg ini harus berubah mengikuti zaman. Nah, muncullah anak-anak muda yang punya imajinasi yang luar biasa membuka warteg-warteg yang unik. Jadi strateginya unik. Contohnya adalah bintang tamu yang kita akan undang ini. Kita akan membahas tentang warteg yang namanya Warteg Joni Abadi. Cara marketingnya unik sekali. Apa tuh gimana? Jadi kalau Anda mau makan gratis, Anda harus hafal 2 jus. Oh, bisa makan gratis? Bisa makan Asal? gratis. Hafal 2 jus. Oh gitu. Bayangin kalau anak-anak pesantren ke sana semua ya, bangkrut tuh warteg. Iya kan, Iya, makanya. padahal. Kita lihat dulu ya, ini adalah gambarannya. Silakan. Ricky Ricarvi Irawan, pemilik mobil VW Kombi merah dengan spanduk yang bertuliskan Warteg Joni Abadi. Bukan sekedar warung makan biasa, karena warteg ini membawa tren baru di kalangan anak muda Bandung. Di warteg ini pemiliknya akan memberikan makan gratis jika para konsumen selesai membaca Al-Quran sebanyak 2 juz. Hal ini membuat warteg Joni Abadi tak hanya ramai didatangi untuk makan saja, tetapi juga selalu ramai dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari para pengunjung yang datang ke warteg miliknya. Jadi, mobil warteg
pertama di Indonesia. Jadi mau makan gratis nggak? Aku kasih makan gratis. Gimana Tapi caranya? hafalin dulu 2 jus ya. Saya ngafalin 2 jus butuh waktu berapa lama? Mending saya bayar 20.000 selesai langsung kenyang. Iya, udah langsung kita undang aja. Ini adalah pemilik dari Warteg Joni Abadi. Ini adalah Mas Ricky Ricarvi. Apa kabar Ricky? Ya, selamat malam. Ya, silakan. Silakan. Oke. Jadi Mas, ini kenapa sih harus hafal 2 jus? Nggak hafal, cuma ngaji doang. Harus hafal nggak? Nggak juga, saya juga nggak hafal. Oh, harus ngaji. Ngaji doang. Ngaji doang. tadi katanya harus hafal 2 jus. Nggak, ngaji doang. Jadi Oh, memang- lebih makin bangkrut atuh. Hah? Makin bangkrut enggak? Enggak lah. 2 jus mah aku juga mau kalau makan. Mau, Jadi Oh, semua orang yang ke sana kalau bisa gratis makan. nggak juga ya. Banyak yang udah ngaji 2 juz juga, mereka bayar juga akhirnya. Karena mungkin nggak enak sama saya, jualannya kan cuma warteg. Mungkin gitu. Tapi ada yang makan gratis gara-gara itu? Ada dong, ada. Di Instagram kita juga ada reviewnya. Dari yang udah gratis-gratis. Yang gratis-gratis? Iya. Banyak tapi? Yang ngasih review nggak banyak, tapi lumayan sih. Yang makan gratisnya banyak? Lumayan juga, sehari pasti ada sih. Sehari ada berapa orang? Ada 3, ada 4. Ada 3, ada 4. Nah, makanan gratisnya tuh apa aja menunya? Siapa tuh cuma nasi, kerupuk, sama sambal, gratis. Nanti logo Kuahnya bawa. Itu yang Tapi masuk akal loh kalau misalnya makan sepuasnya gitu kan, nanti dia bungkus buat keluarganya. Ayo. Oh iya juga, jadi ada Dine in sih, batasnya nggak? dine in sepuasnya. Jadi mereka mau nambah 2 kali. Beneran, Ya, boleh? Boleh Serius, sepuasnya? Nambah Boleh 2 kali banget. boleh? Boleh. Kalau kuat perutnya. Oh iya luar juga ya, biasa ada yang kuat, ada yang nggak. Oh, CD-nya nggak jadi ya? Anak Iya, nggak monster jadi. yang makan bisa kuat loh. Kenapa? Anak monster. Iya nggak sih? Iya kalau anak-anak pesantren datang gitu semuanya gitu gimana? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari amal saya lah mungkin nanti. Bagian dari amal. Oke, baik. Keren. Tapi kalau tiap hari datang mah bangkrut juga ya. Iya juga sih. Nah, kalau sehari pernah nggak tiba-tiba lebih banyak yang gratisnya dibanding yang itunya? Enggak yang sih. bayar. Balance sama sini. Enggak, lebih banyak yang bayar. Dan udah ngaji banyaknya kan nyari suasana ya. Suasana mereka agak bosan mungkin di masjid buat ngajinya. Karena mengaji itu nggak harus di masjid doang kan. Boleh di tempat lain pun. Nah, salah satunya di tempat makan. Ya akhirnya banyak yang cuma ikut ngaji dan makan bayar. Oh gitu, ikut ngaji dong. Oh. Yang iniin siapa yang merhatiin dia ngaji misalnya? Nggak ada yang merhatiin, dari kejujuran aja sih. Jadi kalau dia udah bilang saya udah beres 2 juz ya udah. Saya Kalau kasih gratis. dibohongin? Ya nggak apa-apa, dosa dia lah. Oh gitu. Nggak benar. Dia mah amal aja pokoknya ngasih makan aja, bener. Oke. Tapi anyway, kenapa lu jualan warteg tuh kenapa? Umur berapa umur? 31. Masih muda umur 31. Kok bisa kepikiran jualan warteg gitu? Jadi semenjak bangkrut dulu Mas. Bangkrut? Ya, saya dulu jualan oleh-oleh Bandung di Ciamplas dan beberapa tempat lain. Jualan oleh-oleh Bandung. Oh, yang kayak Snack-snack snack-snack, gitu. kerupuk dan sebagainya gitu. Iya. Itu bangkrut. Iya, bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Gara-gara banyak yang bisa 2 jus juga. Enggak lah. Itu liabilities ketinggian, terus tambah cicilan juga tinggi gitu ya. Terus saya terlalu berani spekulasi untuk buka tempat-tempat baru. Jadi terlalu cepat. Ini masih darah muda. Iya. Umur berapa itu? 28 28. Oke. Itu modal dari mana? dari bank. Pinjam bank berarti? Iya, Pinjam bank pas buat awal. usaha dan bangkrut? Ya, Lah berarti utang dong sama bank? iya sekarang masih. Sekarang masih utang Masih. sama bank? Harus ditutup itu berarti? Masih, ya harus Oke, gitu. oke. Nah, Terus udah bangkrut, kenapa masih nekat ngasih murah? Bukannya justru harus mau bayar itu harus bikin makin laku biar pendapatannya masih makin banyak gitu? Ini Karena- malah mau ngasih murah. gratis Saya malah. yakin sama ada satu kalimat ya, bahwa memberi itu tidak akan mengurangi apa yang kita punya, malah menambah apa yang kita punya. betul. Kalau kita bisa memberi berarti kita berlebih gitu ya? Iya. Iya. Benar, Jadi benar. saya Keren. pikir mungkin kalau saya banyak memberi, nanti dimudahkan di yang lain. Gitu. Iya. Ada timbal balik lah, semuanya ada timbal baliknya. Iya. Oke. Jadi setelah bangkrut bikin oleh-oleh Bandung, Anda usaha apa lagi? Saya bikin warteg, saya bikin jus juga, ada One Day One Juice namanya. One day one juice. Jus Sampai minuman. sekarang itu? Sampai sekarang. Itu bedanya apa itu? Si One Day One Juice itu jus dalam kemasan fresh, daily fresh gitu ya. Kita bikin setiap hari buat teman-teman. Kita jualannya di masjid dan ada delivery ordernya juga. Oke, Iya. oke. Jadi setelah bangkrut semuanya bikin bisnis baru lagi dan Baru bikin lagi. bisnis makanan lagi. Nggak takut udah bangkrut bisnis makanan bikin lagi bisnis makanan. Karena yang saya pahami di situ,
Kalau saya mau bikin bengkel kan saya mungkin malah ngerusak mobil memang orang nanti. kamu bisanya di Di makanan. di kuliner, jadi makanya buka kuliner. Oke, baik. Nah, saya mau tanya lagi, tapi saya harus break dulu ya. Ini masih banyak pertanyaannya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.